Roy Suryo terancam ditangkap dan dipenjara lebih berat bila tidak bisa membuktikan ijazah Pak Joko Widodo adalah ijazah palsu. Dan inilah beritanya. Roy Suryo diperiksa, tapi malah ngeles dan nyalahin penyidik. Roy Suryo alias Roy Panci akhirnya diperiksa Polda Metro Jaya soal kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi bukannya tenang, dia malah nyalahin penyidik. Roy ngeles panjang lebar, katanya nggak ada nama terlapor, katanya dia ikut nyusun UU ITE, bahkan sempat nguliahin penyidik. Jadi kita ngasih kuliah tentang undang-undang ITE tadi di dalam itu, ini naskah akademiknya gini, ini harusnya pasal ini digunakan. Oh siap bang, itu. Jadi penyidik pun cuma jawab, siap bang. Dia juga nyalahin kader partai lain yang pertama kali posting soal ijazah. ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi pokoknya dia merasa enggak bersalah sama sekali. Semua salah kecuali dia. Ngeles terus. Kapan dipakein baju orange, Pak Polisi? Kalau memang salah, hukum dong. Jangan kebanyakan drama. Roy Suryo dan kawan-kawan berpotensi mendapatkan sanksi pidana lebih berat jika tak bisa membuktikan soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Hal ini terkait Presiden ke-7 RI Jokowi yang telah melaporkan mantan Menpora Roy Suryo dan 4 orang lainnya terkait tudingan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Kubu Jokowi menuduh sejumlah pasal terhadap Roy Suryo dan kawan, diantaranya 3110 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A, pasal 32 dan pasal 35. Sebelumnya Jokowi datang ke Polda Metro Jaya bersama 4 kuasa hukumnya untuk membuat laporan pada Rabu 30 April. Adapun terlapornya masih dalam penyelidikan. Hanya saja kubu Jokowi menyatakan ada 5 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini, yakni RS, ES, T, dan K. ada orang misalnya ya posting ini ijazah asli gitu ya. Tapi ternyata yang punya ijazah nggak mengakui kalau itu asli. Ya, kader partai itu. Ya, dia yang harusnya bisa kena itu. Dia bisa kena 8 tahun atau 12 tahun. Sedangkan Dr. Resmond, Dr. Tifa, saya tidak melakukan apapun terhadap barang elektronik. Dan yang penting, barang elektroniknya nggak ada. Jadi dokumennya saya tadi tanya, mana dokumen yang dilaporkan? Nggak ada, Pak. Loh, kalau nggak ada ya gimana penyidik? Gitu loh. Kenapa nggak ada dokumen elektronik? Ini Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat 1-nya harus ada dokumen elektronik. Jadi saya ngajak teman-teman untuk lebih berpikir ya, termasuk juga penyidik ya. Jangan Anda mau ya diminta untuk mencantumkan pasal-pasal yang bukan peruntukannya. Roy Suryo CS menegaskan menolak hasil uji laboratorium forensik ijazah Jokowi yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Mereka tegas menolak meski saat ini hasil uji laboratorium forensik belum rampung. Adapun Ahmad Kozinudin selaku koordinator non-li 3 tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis menyebut Roy CS hanya akan menerima hasil uji lab ijazah Jokowi jika melibatkan berbagai stakeholders. Menurut Ahmad, stakeholders itu mulai dari akademisi lembaga kredibel, ahli internasional hingga DPT. Ia menuntut audit forensik terhadap ijazah Jokowi melalui lembaga ad hoc yang bersifat inklusif, independen, dan kredibel. Terkini Ahmad menjelaskan menolak hasil uji lab yang dilakukan Barreskrim dengan sejumlah pertimbangan dan alasan. Ia menilai uji lab yang dilakukan Barreskrim Polri dinilai sebagai proses sepihak dan terdapat syarat muatan politik tidak transparan. Lantaran proses sepihak ini, Ahmad menyebut uji lab ini tak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, yakni terdapat tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi. Selain itu, aduan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan laporan informasi bukanlah tindakan pro-justisia. Atas hal itu, Ahmad menilai tindakan ini tidak atau belum masuk pada substansi dugaan tindak pidana yang dilakukan, terlebih untuk melegitimasi keaslian ijazah Jokowi. Terhadap saudara pelapor ya. Pelapor itu melaporkan belum ada yang terlapor gitu. Jadi melaporkan atau membuat laporan ini pada tanggal 30 April 2025
dan langsung terbit hari itu juga ya surat perintah. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Margareta Novita di Polda Metro Jaya. Selamat malam Margareta, bagaimana pemeriksaan kasus ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di sana? Ya, Nana, Vena dan juga pemirsa, baru saja tadi berlangsung konferensi pers ataupun doorstop dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari Syam Indradi, yang menjelaskan juga bagaimana terkait soal update pelaporan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dan tadi sempat disebutkan bahwa sejak awal hingga hari ini terdapat 24 saksi ini total yang sudah diperiksa ataupun dimintai keterangan. Kemudian juga dari pelaporan yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini melaporkan dengan menggunakan pasal elektronik ini 310 dan 311 KUHP dan juga pasal 35 Junto 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 soal ataupun tentang ITE pemirsa. Dan memang sejak tadi ini juga disebutkan bahwa kemarin pada tanggal 30 April Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini melaporkan sekitar ada 5 nama yang disebutkan dalam pelaporannya. Ini bisa kami sampaikan, inisialnya ada RHS, kemudian RSN, TT, ES dan juga KTR. Dan juga untuk lebih lanjutnya lagi pemirsa, sudah dilakukan pemeriksaan sejak kemarin hari Rabu, namun yang hadir hanya RF, MBS, dan KTR, sedangkan untuk AS ini tidak datang. Dan untuk hari ini pemirsa, tadi sore ini hadir RS yakni Roy Suryo dan juga ada TT pemirsa, ini ada Dr. Tifa yang juga diperiksa ataupun dimintai keterangan sebagai saksi hari ini. Tadinya Roy Suryo ini dan juga Dr. Tifa hadir di Polda Metro Jaya sejak siang dan diperiksa hingga sore. Ini kalau Roy Suryo sendiri sejak pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat, totalnya sekitar 4 hingga 5 jam diperiksa, dan tadi menyatakan bahwa dirinya ini diperiksa sekitar 26 pertanyaan oleh penyidik. Ini didominasi dengan pertanyaan pribadi dan juga pertanyaan mengenai di mana Roy Suryo ini bersekolah, kemudian juga bagaimana ijazahnya dan lain sebagainya. Kemudian pemirsa juga ada Dr. Tifa ini masih menjalani pemeriksaan dan baru saja tadi sudah selesai dan sedang melakukan konferensi pers kepada awak media. Maka dari itu memang kami masih menunggu bagaimana pernyataan dari Dr. Tifa. Dan ada yang menarik juga pemirsa bahwa dari pengakuan Roy Suryo sendiri ini mengatakan bahwa surat yang ia dapatkan ataupun surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya ini tidak terlampirkan nama-nama terlapor, sehingga memang ini sempat sedikit membingungkan bagi para saksi yang ingin diperiksa di Polda Metro Jaya. Apakah benar ini surat ditujukan kepada mereka karena tidak tertulis nama pelapor, hanya maksud kami tidak tertulis nama terlapor, hanya tertulis nama pelapor, di mana ini sempat membuat bingung. Kemudian juga Roy Suryo mengatakan agar pihak kepolisian ini lebih menjalankan kewajibannya dengan baik, karena hal ini menjadi sorotan karena membuat sedikit bingung para saksi. Dan memang untuk saat ini kami masih menunggu bagaimana tanggapan ataupun keterangan yang akan diberikan Dr. Tifa sejak tadi sore sudah selesai dilakukannya pemeriksaan. Kembali ke studio. Margareta Novita, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Rekan-rekan media yang sudah sabar menunggu kami kompres, juga kepada seluruh aktivis termasuk YouTuber, terutama kepada seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah kami kabarkan hari ini kami tambah gembira setelah kegembiraan pertama tadi Dr. Roy Suryo sudah keluar dari pemeriksaan jam 2 tadi, dan alhamdulillah dapat menjawab seluruh permintaan klarifikasi yang diminta oleh penyidik, walaupun banyak hal yang diminta klarifikasi kembali belum mendapatkan jawaban justru. Baik, untuk menyingkat waktu, alhamdulillah. Yang kedua, kegembiraan kita, Dr. Tifa juga menyusul sudah keluar dari pemeriksaan, ada di unit 4 dan unit 1 ya, Dr. Tifa di unit 4, Kamnek, yang kemudian Pak Roy Suryo di unit 1. Baik, untuk menyingkat waktu, kami ingin statement dari Dr. Tifa tentang bagaimana apa yang terjadi suasana di dalam pemeriksaan, kami persilahkan. Ya, pindah dulu Mike. Ya. Sama itu yang kecil Mas. Ya, ini ya. Siap. Terima kasih. Nah,
TV apa? Nah, iya TVM sama TVK. TVK muncul. Baik. Iya. Ya, langsung. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini alhamdulillah saya sudah memenuhi tugas kewajiban saya sebagai warga negara dengan memenuhi undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Jadi saya memenuhi undangan tersebut tepat di jam 10 pagi dan selesai di jam 17.30 pagi, 17.30 sore. Nah, kemudian suasana yang tadi saya alami ini adalah sebuah pengalaman pertama dan mudah-mudahan terakhir bagi saya. Jadi kami bertanya jawab, saya memenuhi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para penyidik. Dan kemudian saya juga menyampaikan bahwa surat undangan klarifikasi ini adalah seharusnya sesuai dengan apa yang tertulis di dalam undangan klarifikasi, yaitu definitif disampaikan bahwa undangan klarifikasi ini adalah sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor yang terjadi di Jakarta Selatan tanggal 26 Maret 2025. Tetapi sayangnya, saya berkali-kali minta klarifikasi, minta penjelasan tentang apa sebetulnya peristiwa yang terjadi di tanggal 26 Maret 2025 tersebut. Sampai dengan terakhir, saya tidak mendapatkan sebuah jawaban. Ya, jadi 90% lebih, hampir 100% pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik sama sekali tidak ada kaitannya dengan peristiwa tanggal 26 Maret 2025